Lanjut. Oke, selamat malam teman-teman. Sekarang kita mau persiapan, ini lagi persiapan. Kita mau ke Rinjani. Ini udah jam 8 malam. Kita naik kapal ke Rinjani dari Makassar. Jadi dari Makassar itu kita ke Lombok melalui Labuan Bajo dulu, nanti transit ke Labuan Bajo. Waktu totalnya itu sekitar 2 hari. Perjalanan kita mulai dari Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar. Di sini saya langsung check-in karena tiket sudah saya beli melalui website yang harganya itu sekitar 300 ribuan di kelas ekonomi. Nah, buat kalian yang ingin membeli makanan ataupun minuman, jangan khawatir karena di sekitar pelabuhan terdapat banyak lapak jualan yang tersedia. Setelah check-in tadi, kita bisa langsung masuk ke ruang tunggu pelabuhan untuk bersantai terlebih dahulu sebelum naik ke kapal. Jangan khawatir karena kondisi di ruang tunggu sudah sangat nyaman dan bersih. Kapal berangkat sekitar jam 12 malam dan akan memakan waktu kurang lebih 18 jam untuk tiba di Pelabuhan Labuan Bajo terlebih dahulu, dan kemudian lanjut ke Pelabuhan Bima sebelum tiba di Lembar, Lombok. Pemandangan dari kapal terutama pada sore hari sangat memukau sepanjang perjalanan ke Lombok. Apalagi saat kapal bertolak dari Bima menuju Lombok. Suasana sunset ditambah dengan indahnya panorama pegunungan di sebelah kiri kapal membuat saya betah berdiri lama hingga malam tiba sambil berbincang-bincang dengan penumpang lain dari berbagai daerah. Dan ada juga yang memiliki tujuan sama, yaitu akan mendaki puncak Rinjani. Akhirnya setelah perjalanan yang memakan waktu hampir 2 hari, kini kita tiba di Pelabuhan Lembar, Lombok. Jadi sekarang sudah ada di base camp Lombok, namanya base camp Lombok. Jadi ini tuh katanya tempat para pendaki transit gitulah. Jadi lokasinya itu ada di Mataram ya, ada di kota Mataram. Dari pelabuhan itu bayarnya 100.000 satu orang. Kebetulan saya sendiri semalam di mobil karena yang lain itu ada jemputan, dan penginapannya itu kayak gini nih. Nah, dia tuh kayak barak. Nah, katanya para pendaki kalau rombongan biasanya juga sini ada rombongan sebelum ke Sembalun. Itu bisa di sini karena di sini tuh relasi dengan travel, dengan Damri, dengan transportasi yang lain itu lebih gampang buat nyari transportasi. Terus museum motor juga mereka udah punya kontaknya, jadi tinggal hubungin orang-orang di sini, mereka bisa carikan. Seperti besok saya mau coba nyewa motor karena saya naiknya tanggal 1, ini baru tanggal 29. Di luar itu kafe, jadi kita bisa santai-santai di luar, ada kafe, ada kantin, jadi mantap lah untuk backpacker, untuk para pendaki yang cari murah, tempatnya di sini. Jadi nggak tahu ya, tapi kata yang ngantar itu, dia sering ngantar pendaki itu cuma 50.000 satu malam. Oke, di sini juga kalau katanya biasa rombongan sekitar 20-an lebih lah, jadi kayaknya full. Jadi di sini ada matras juga nih, matras, terus ada ini apa ya, sleeping bag kali ya, atau apa nih, bisa dipakai di bawah lantai, jadi kalau rombongan nggak masalah sih. Oke, kita mau siap-siap dulu, beres-beres. Setelah jalan-jalan seharian di Mataram, saatnya pendakian saya mulai. Nah, untuk ke Sembalunnya saya menggunakan bus Damri karena harganya yang terjangkau. Jadi saya ke terminal bus Damri yang ada di kota Mataram untuk check-in karena tiketnya sudah saya beli secara online. Perjalanan untuk sampai di Geopark Sembalun itu akan memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan.
Setibanya di Desa Sembalun, kami langsung istirahat di base camp yang telah disiapkan dan menunggu teman-teman lain yang masih dalam perjalanan sambil packing kembali barang-barang mana yang akan kita tinggal dan akan kita bawa ke pendakian. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan jasa open trip atau bepergian secara mandiri, teman-teman bisa mencari penginapan-penginapan murah yang ada di sekitar Desa Sembalun ini. Desa Sembalun benar-benar sangat indah, hamparan ladang pertanian dan pemandangan pegunungan yang mengelilingi desa membuat suasana terasa sangat damai dengan udara yang sangat sejuk. Buat teman-teman, jika kesini lebih baik meluangkan waktu lebih awal sebelum pendakian agar dapat mengeksplor desa dan menikmati ketenangan yang ada di sini. Kami berangkat pagi-pagi menuju pos registrasi Taman Nasional Gunung Rinjani. Disinilah semua pendaki wajib melapor dan mengurus perizinan sebelum naik. Pastikan dokumen seperti KTP dan surat kesehatan sudah disiapkan. Nah, setelah semua administrasi beres, kami pun naik mobil bak terbuka, kendaraan yang akan membawa kami menuju titik awal pendakian, yaitu pos kandang sapi. Perjalanan dari pos registrasi ke kandang sapi memakan waktu sekitar 15-20 menit menggunakan kendaraan. Meski mobilnya sedikit berguncang, suasananya justru seru dan penuh tawa dengan teman-teman. Beneran? Naik dia ke sabana buat makan rumput. Ini serius? Serius? Ntar kalau pas naik ojek kan pasti lihat di jalan raya. Kandang sapinya kandangnya? Kandangnya di atas di kanan. Oh, itu tubuhnya. Oh iya betul. Dari kandang sapi ke pos 2, pendaki bisa memilih jalan kaki atau naik ojek trail. Kami memilih naik ojek trail dengan tarif 200.000 per orang karena ingin menghemat tenaga. Jika jalan kaki bisa memakan waktu hingga 2 jam, tapi dengan menggunakan ojek hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam saja. Naik ojek di sini benar-benar pengalaman yang memacu adrenalin. Tapi tenang saja karena mereka sudah sangat berpengalaman. Mereka menaklukkan rute ini setiap hari. Untuk teman-teman yang ingin jalan kaki, jangan khawatir karena jalur dengan pengendara motor sudah dibedakan. Jadi bisa jalan santai dan menikmati indahnya padang savana yang membentang luas. Jangan lupa jika kesini di musim kemarau agar membawa penutup wajah dan kacamata karena akan sangat berdebu di jalur pendakian. Setelah menempuh perjalanan dengan ojek trail, kami akhirnya tiba di pos 2. Di sini kami kembali diperiksa oleh petugas Taman Nasional. Jangan lupa siapkan kembali bukti registrasi dan data pendakian. Petugas juga biasanya menanyakan soal sampah pribadi. Jadi pastikan kamu membawa trash bag untuk mendukung pendakian yang ramah lingkungan. Pos berapa? 3 ya makannya. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 akan memakan waktu sekitar 2-3 jam dengan jalur yang mulai terasa lebih terjal. Tapi lelahnya langsung terbayar oleh pemandangan luar biasa di sepanjang jalur. Perjalanan berapa ya? Dari pos 2 ke pos 3. Perjalanan masih ke pos 3. Udah jalan sekitar 1 jam ke pos 2. Gak tahu berapa lama lagi nih sampai pos 3. Udah lapar. Sekarang udah jam setengah 12. Karena makanannya nih nyum-nyum aja biar kenyang. Ini setengah 12, lewat dikit, hampir jam 12. Kita sampai di pos 3. Setelah sekitar 3 jam kami sampai di pos 3. Di sini kami beristirahat sekaligus makan siang dengan nasi bungkus yang sudah kami bawa masing-masing. Selamat datang, Pak. Menariknya di pos 3 ini juga ada warung kecil yang dikelola oleh warga lokal. Mereka menjual berbagai macam minuman serta cemilan ringan. Menuju pos berapa? Pos 4. Tadi pos 3 udah makan siang. Sekarang kita menuju ke pos 4. Pemandangannya keren.
mulai gerimis. Semoga nggak hujan ya. Lanjut. Setelah makan siang dan istirahat sebentar, kami bersiap untuk tantangan berikutnya yang semakin berat. Menanjak ke pos 4 hingga ke Pelawangan Sembalun. Pemandangan jalur dari pos 3 sampai Pelawangan Sembalun penuh dengan tanjakan curam. Trek ini benar-benar menguras tenaga, memerlukan waktu sekitar 3 hingga 4 jam, tergantung dari kondisi fisik masing-masing. Ini jam berapa nih? Hampir jam 2. Pos 3 ke pos 4. Ini pos 4 ya? Pos 4 ke Pelawangan. Pos 4 ke Pelawangan. Kalau gue awet ya? Awet. Pos 4 ke Pelawangan biasanya 3 jam ya. Beruntungnya dalam perjalanan kami diikuti oleh kabut sehingga cuaca terasa sejuk dan teduh. Selain itu, candaan dan tawa para pendaki serta porter senantiasa menambah semangat dalam pendakian kami. Ini dari pos 4 ke pos Pelawangan. Jaraknya cukup jauh ya. Untungnya kita ikuti kabut terus jadi nggak panas. Tadi udah kelihatan di atas pos Pelawangan satunya katanya. Di situ. Ada. Panjang banget. Go. Akhirnya setelah perjuangan panjang kami sampai di Pelawangan Sembalun. Rasa lelah langsung menghilang berganti decak kagum yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meski pandangan kami diselimuti oleh kabut saat tiba di campsite ini. Pelawangan 2. Sambil menunggu kabut terbuka, kami pun mempersiapkan barang-barang di dalam tenda. Cepet banget bro, gila, nggak terlihat di depan. Kuat banget. Gila. Gimana sekarang posisinya? Di Pelawangan 2. Pelawangan 2. Dengaran, tapi agak berisik lah.
Dari titik ini kita bisa melihat panorama yang luar biasa. Di depan kami, Danau Segara Anak membentang luas dalam kawah raksasa dengan Gunung Barujari menjulang tenang di tengahnya. Di sisi lainnya, hamparan savana Sembalun terlukis indah bergelombang hingga ke bawah. Dan jauh di bawah sana, desa Sembalun terlihat sangat kecil, tempat kami memulai perjalanan ini. Dan yang paling mencuri perhatian adalah puncak Rinjani itu sendiri. Berdiri megah di kejauhan menjulang tinggi di antara lautan awan. Melihatnya dari pelawangan seperti menatap mimpi yang sebentar lagi akan kami raih. Rasanya luar biasa sekaligus merinding, membayangkan bahwa esok pagi kami akan menapakkan kaki di sana. Langit perlahan berubah warna. Sunset keemasan menyinari danau, menciptakan pantulan cahaya yang hangat. Angin dingin mulai terasa, tapi hati kami hangat karena hari ini kami berhasil mencapai pelawangan. Dan esok kami akan mencoba menapaki atap Pulau Lombok. Oke, sekarang kita mau summit. Jam berapa nih? Jam 1.15. Pakai perlengkapan dulu.